Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, terkhusus kepada sedulur-sedulur dan juga sahabat-sahabat Majelis Ngopi dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah pula. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersua walaupun dengan perantara sebatas media. Mudah-mudahan kajian yang akan kami bacakan di dalam kitab Nashaihul Ibad ini menjadi imbroh atau pelajaran bagi kita, sehingga kita bisa lebih bertafakur dan juga bertadabbur terhadap apa-apa yang kita lakukan dan juga apa-apa yang kita geluti selama berjam-jam ataupun berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tentang kepositifan dan juga kenegatifan dari perbuatan amal kita. Para saudara dan juga sedulur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang diterangkan oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Nashaihul Ibad tentang kisah daripada Syekh Abu Bakar Asyibli, atau yang biasa dikenal sebagai Imam Asyibli, asli Baghdad. Beliau ini termasuk bagian daripada pembesar-pembesar ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah semasa seperiode dengan Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Lahir dan juga wafatnya, makomnya pula beliau itu di Baghdad, sebuah kawasan kalau sekarang terletak di negara Irak. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak apa yang diterangkan Imam Nawawi di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Su'ila Asyibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Ada seseorang yang bermimpi bertemu oleh Imam Asyibli. Yang jelas orang yang mimpi ini pastinya juga ulama. Beliau bertemu di dalam mimpinya dengan Imam Asyibli, dan keadaan Imam Asyibli pada waktu itu sudah wafat beliau. Nah, ini ada orang atau ulama mimpi. Lalu ditanyakan, ya Abu Bakar, wahai Imam Asyibli. Panggilan daripada Imam Asyibli itu Abu Bakar. Wahai Imam Abu Bakar Asyibli, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Imam Asyibli di sini menjawab, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku. Dengan cara apa? Nah, dengan cara apa ini? Allah di sini ini menanyakan kepada Imam Asyibli. Kata Allah di dalam kitab ini, ya Abu Bakrin, atadri bima ghafartu laka. Apakah engkau tahu dengan sebab apa aku, Allah di sini, mengampuni segala dosa-dosamu? Lalu Imam Abu Bakar Asyibli menjawab, qultu bisolihi amali. Tentu dengan kebaikan dan juga kebagusan semua perbuatan amal solehku ya Allah. Lalu Allah menjawab, qala la, bukan
bukan dengan sebab kebaikan dan juga kebagusan daripada amal-amalmu. Lalu Imam Abu Bakar Asyibli melontarkan, mengajukan jawaban lain. Bagaimana kata beliau? Biikhlasi ubudiyati, mungkin dengan keikhlasan ibadahku ya Allah. Allah menjawab lagi, bukan dengan sebab ikhlas ibadahmu, bukan. Lalu beliau mengemukakan jawaban lagi, qultu bihaji wa shaumi wa sholati. Kata Imam Abu Bakar Asyibli, bagaimana? Mungkin dengan sholatku ya Allah, puasaku, atau dengan hajiku. Allah menjawab lagi, bukan itu yang aku terima. Abu Bakar Asyibli menjawab lagi. Bagaimana jawaban yang selanjutnya? Bihijrati as-solihina atau lis-solihina wa bitalabil ilmi. Mungkin karena saya suka berziarah, mendengarkan petuah dan juga mauidhah daripada orang-orang soleh ya Allah, dan juga karena aku gemar menuntut ilmu. Bukan apa-apa itu, tidak diterima sama sekali sama saya semua perbuatanmu itu. Terus Imam Abu Bakar Asyibli di sini para saudara itu melemah, artinya berputus asa dan memasrahkan diri. Kalau gitu saya menyerah ya Allah, entah dengan sebab apa engkau menerima bentuk daripada ibadahku sehingga engkau mau mengampuni segala bentuk kesalahan dan juga maksiat-maksiatku. Allah lalu menjawab. Nah, di sini ini letaknya saudara. Faqala ta'ala, atadzkuru hina kunta tamsi fi darbi Baghdad. Apakah kamu ingat wahai Imam Abu Bakar Asyibli, kata Allah, ketika engkau berjalan menyusuri perumahan-perumahan di kota Baghdad, yang mana pada waktu itu engkau temukan seekor kucing yang kedinginan, entah karena kehujanan, entah karena di sana itu salju atau karena larut malam. Ini tidak dijelaskan di sini. Yang jelas Imam Abu Bakar Asyibli di sini menemukan seekor kucing yang kedinginan. Lalu diteruskan oleh Allah, lalu engkau masukkan ke jubahmu, lalu engkau masukkan ke bajumu demi untuk menghangatkan daripada kucing itu, sehingga kucing itu lalu terus hidup. Nah, dengan sebab mengasihanimu terhadap sesama makhlukku, dengan sebab perantara itu, aku juga berbelas kasih terhadapmu pada waktu ini, wahai Imam Abu Bakar Asyibli, kata Allah. Jadi saudara, kita tidak tahu, melihat dan juga menggarisbawahi daripada kisah Syekh Abu Bakar Asyibli ini, kita tidak tahu ibadah mana, ibadah apa pula yang kita laksanakan ini belum tentu diterima oleh Allah. Dan kita juga tidak berhak untuk mengetahui diterima dan tidaknya amal ibadah kita ini. Yang penting mesti dilaksanakan kewajiban dan juga ditinggalkan, dihindari segala bentuk larangannya. Akan tetapi poinnya di sini, sekecil apapun kebaikan, selagi itu positif, ya, yang namanya kebaikannya jelas positif ya. Selagi itu positif dan juga merupakan perbuatan baik, apapun jenis dan juga bentuknya, monggo dilakukan. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di perbuatan sekecil itulah Allah telah menaruh ridho dan juga maghfirahnya terhadap kita yang penuh maksiat ini. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun yang bernama kegiatan atau perbuatan maksiat, tolong ayo bersama-sama belajar untuk menghindari. Karena apa sedulur? Karena apa saudara? Karena kita tidak tahu, mungkin murka Allah atau sengite Gusti Allah kalau katanya orang Jawa, itu bisa jadi terletak di situ. Sedangkan kita posisinya tidak mengetahui kalau kita itu dimurkai oleh Allah. Nah, ini yang repot. Seakan-akan magrur, kalau bahasanya kita bidayatul hidayah, magrur. Jadi kita itu dikasih ilmu kadang-kadang juga tertipu. Seakan-akan
kita itu sudah merasa lebih baik daripada yang lain, merasa paling benar, merasa sudah paling banyak ibadahnya, merasa jauh dari maksiat. Nah, ini perbuatan yang digoda atau tertipu, terpelesetkan oleh setan. Kenapa? Karena kita punya perasaan lebih daripada orang lain. Oleh karenanya dulur, jangan sampai kita atau panjenengan semuanya dimanapun ya, jangan sampai kita itu tertipu atau terpelesetkan dengan tipu daya. Ingat, setan itu bukan hanya memerintahkan perbuatan maksiat liwat maksiat, tapi juga bisa memerintahkan perbuatan maksiat itu tadi atau menggerogoti amal perbuatan kita, tapi juga bisa melewati yang namanya perbuatan baik. Ya contohnya seperti berilmu itu tadi. Oleh karenanya hati-hati. Oleh karenanya kita harus penuh mawas diri dan juga selalu bermuhasabah. Bermuhasabah itu introspeksi diri. Bagaimana dan apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore sampai petang, dari petang sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Ini lebih banyak yang positif atau justru malah lebih banyak yang negatif. Nah, demikian sepenggal kisah daripada Imam Abu Bakar Asyibli. Sekelas beliau saja itu yang diterima, yaitu penyelamatannya atau berbelas kasihnya terhadap hewan yang bernama kucing. Lalu di sana itu dihangatkan, lalu di sana itu tetap hidup yang namanya kucing itu. Artinya tidak mati kedinginan. Padahal beliau orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, termasuk bagian daripada pembesar-pembesar para wali, orang yang dekat dengan Allah. Lah kita ini orang yang gak jelas seperti ini. Artinya yang kadang-kadang baik, kadang-kadang bisa buruk. Nah, ini entah ibadah apa lagi yang akan kita sodorkan kepada Allah, kok kayaknya ndak ada yang masuk sama sekali. Melihat ya wiritan jarang-jarang, deres Al-Quran ya kadang-kadang, itu pun nggak bisa istiqomah. Zikir kepada Allah itu kalau ada kegiatan, mengajar dan juga belajarnya belum tentu ikhlas. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu untuk menjulang tinggi, mengedepankan ego dan juga merasa lebih baik daripada yang lain. Karena kita di sini itu belum tentu bisa menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi orang lain. Nah, sekelas Abu Bakar Asyibli saja, beliau itu hanya sekecil itu yang diterima oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk bisa lebih semangat dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, yang mana di situ mudah-mudahan terletaknya ridho dan juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedulur-sedulur dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.